Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah al-Fatihah. وقراءة الفاتحة لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وصحابتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul karimul jawad. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsuf bi khairil ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. حضرة المحترمين, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, yang masih menganugerahkan kepada kita kesehatan. Semoga di sisa usia kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga ikhtiar kita bersama pada malam hari ini berkumpul di majlis ta'lim ini semoga mampu menjadi salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan Islam kepada kita, yang dimana dengan Islam akan memberikan kebahagiaan, jaminan kedamaian bagi setiap orang yang mau tunduk dan patuh terhadapnya. Maka berpegang teguhlah kepada apa yang diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita berusaha semoga dengan kita berusaha sekuat tenaga kita menjalankan dari apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul yang mulia dan berusaha menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang menjadi larangan beliau, mampu menjadi wasilah kelak kita diakui sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan, diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan materi kajian kita terkait Kifayatul At-Taqiyya yang berbicara tentang akhlak. Yang membawa kitab, yang persilakan untuk membuka halaman 29. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha at-tawakkul. Dan di antara pembahasan kita yaitu tawakkul, tawakal. Ya. Ai wa minal wasaya tis'i at-tawakkul. Dari pembahasan yang 9, dari wasiat yang 9, di antaranya ialah tawakal.
Ya. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tawakal. Apa itu tawakal? Ya. Maka perlu kita ketahui makna daripada tawakal itu. Ya. Sehingga kita tidak hanya sekedar berkata tawakal kepada Allah, namun tidak faham makna dan tujuan daripada kita bertawakal. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, di dalam kitab Pelungguh dikatakan di sana qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin tentunya di sini. Qad aktsara al-khaiduna fi bayani tawakkuli. Ya. Banyak di antara ulama yang menjelaskan tentang makna atau tentang definisi tawakal. Wa ikhtalafat ibaratuhum, dari definisi itu para ulama berbeda memaknakan, mendefinisikan dari tawakal itu sendiri. Ya. Masing-masing ulama menjelaskan makna tawakal sesuai dengan kapasitas masing-masing ulama tersebut. Wa takallama kullu wahid an maqam. Maka masing-masing ulama berbicara tentang tawakal itu, ya, an maqam, tentang kedudukan, ya, tentang kedudukan tawakal itu sendiri, keutamaan-keutamaannya, ya. Wa akhbiru an haddi kama jarat adatu ahli tasawuf bihi, ya. Nah, definisi tawakal para ulama telah menjelaskan sesuai dengan makamnya masing-masing, sesuai dengan kedudukan dari tawakal itu sendiri. Karena berbeda orang, maka berbeda persepsi, ya. Sama seperti misalkan di antara kita semua ini ketika ditanya bagaimana rasa, misalkan kalau kita bertanya tentang bagaimana rasa buah matwa misalkan, ya, atau bagaimana rasa buah salak. Nah, tentu dari kita semua ini berbeda mendefinisikan rasa buah salak itu. Ada yang mengatakan dia manis tetapi sepet, ada yang mengatakan dia manis tetapi agak kecut, ya, dan seterusnya. Tergantung situasi, ya, keadaan orang itu menjalani permasalahan yang ingin didefinisikan itu. Nah, begitu juga dengan para ulama ketika mendefinisikan makna tawakal. Dikatakan wala faidata fin naqli wal ikthar, ya. Maka tidak terlalu banyak faedah, kata Imam Al-Ghazali, ya, tidak terlalu banyak faedah fin naqli wal ikthar kalau kita memaparkan, mengambil semua daripada definisi ulama terkait dengan tawakal itu. Artinya dalam kitab ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan tidak terlalu berfaedah ketika kita harus mengupas tuntas tentang makna tawakal itu sesuai dengan pemaparan ulama A, ulama B, ulama C sampai ulama Z. Tidak terlalu banyak faedah di sana, ya. Falnakshif al-ghata anhu, ya. Akan tetapi kita akan mencoba membuka, ya. Kita akan coba membuka rahasia atau intisari dari semua penjelasan ulama terkait dengan makna tawakal. Jadi Imam Al-Ghazali lebih memilih jalan singkat di dalam mendefinisikan tawakal, ya, supaya tidak terlalu banyak waktu yang terbuang mungkin menurut beliau ini. Wa naqul, dan kami berpendapat, kami mengatakan at-tawakkul, tawakal itulah mushtaqun minal wakalah, ya.
itu bersumber dari kata wakalah. Lamun bahasa sayangnya wakalah ini perwakilan. Yaqulu wakala amrahu ila fulan ay fawwadahu ilaihi wa'tamada alaihi, ya. Maka sama seperti ketika orang mengatakan saya wakilkan segala macam bentuk permasalahan saya, ya, urusan saya kepada seseorang. Nah, ketika orang mengatakan saya wakilkan, saya serahkan, ya, segala macam bentuk urusan saya kepada engkau, maka maknanya apa di sana? Ay fawwadahu ilaihi wa'tamada alaihi, ya. Maka ketika orang mengatakan saya wakilkan, ya, saya serahkan semua urusan saya kepada engkau, maka maknanya di sana itu ialah kita menyerahkan, mempercayai sepenuhnya urusan kita akan ditangani oleh orang yang tempat kita berwakil. Ya, ini makna daripada tawakal menurut Imam Al-Ghazali. Wa yusamma al-mawkul ilaih wakilan. Dan orang yang tempat kita berwakil itu, ya, orang yang kita jadikan sebagai perwakilan itu namanya wakilan, wakil, ya, wakil. Wakil itu asal bahasa Arab, ya. Wakil orang yang kita jadikan sebagai perwakilan. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Makna, ya, makna tawakal menurut Imam Al-Ghazali, menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada orang yang kita percayai. Orang yang kita percayai mampu, ya, mampu memegang atau mengurus segala macam bentuk permasalahan kita itu. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, ketika kita mau gambarkan, ya, ketika kita mau gambarkan makna tawakal ini sama seperti ketika kita memiliki suatu masalah, ya, yang ingin kita serahkan kepada seseorang. Misalkan suatu perkara, untuk menuntaskan perkara yang kita hadapi, maka biasanya kita menunjuk seorang perwakilan. Dalam hal ini misalkan pengacara, ya. Kan tidak semua orang yang bisa kita tunjuk untuk menjadi perwakilan kita. Nah, orang yang akan kita jadikan sebagai perwakilan itu siapa? Maka akan memiliki kriteria, ya. Apa kriterianya? Tentu orang itu, ya, kita anggap menguasai dari permasalahan kita. Kali ini yang pertama. Orang yang kita jadikan sebagai perwakilan kita, pertama orang itu menguasai dari masalah yang kita hadapi. Kalau seseorang yang tidak menguasai, tidak memahami dari masalah kita, maka tidak akan mampu memberikan solusi. Kan seperti itu. Yang kedua, orang yang kita tunjuk sebagai perwakilan itu tentu adalah orang yang memiliki kekuatan untuk bisa mengatasi dari masalah yang kita hadapi. Kalau misalkan kita sama-sama level kita, lalu dia kita jadikan sebagai perwakilan kita di pengadilan, maka tidak akan memiliki hasil apa-apa, ya. Karena antara kita dengan orang yang kita jadikan sebagai wakil itu sama saja, ya. Maka orang yang harus kita jadikan sebagai perwakilan kita itu harus memiliki kekuatan, ya, untuk bisa umpamanya membongkar segala macam bentuk kepalsuan dari orang yang teman kita bermasalah. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dan yang ketiga, orang yang kita tunjuk sebagai perwakilan itu tentu orang yang memiliki rasa empati. Empati itu rasa belas kasihan terhadap kita. Agar apa? Agar dia betul mau ingin membantu kita. Kalau orang yang tidak senang terhadap kita, kita jadikan sebagai perwakilan dalam permasalahan kita, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Masa dengan yang tulung, ya, tiba dengan si ngedak hang itu, kan nggak akan selesai masalah seperti itu. Atau misalkan pelunggu titip uang, ya, pelunggu dititip uang. Titip uang ini tolong hantarkan kepada saudara saya. Pelunggu tahu orang itu penipu, misalkan. Tetapi pelunggu jadikan sebagai wakil pelunggu. Maka kira-kira bisa sampai amanah itu?
masalah itu bisa terselesaikan? Tidak bisa. Justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Ya. Maka melalui runutan makna tawakal ini, dalam pembahasan tawakal itu ada 3 tingkatan. Ya. Ada 3 tingkatan. Jadi dendek teparan tawakal berserah diri kepada Allah selesai, tidak. Ternyata tawakal itu memiliki 3 tingkatan. Mana tingkatan yang pertama? Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi nak lihat ini tak tahu kualitas tawakal tu. Betul enggak kita menjadi orang yang sudah sungguh-sungguh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, itu Allah akan berikan rizki. Kalau kita berbicara tentang rizki, ya, pada meraongkun rizki burung kecil. Siaran burung ini lamun nesugul lekan petarangna, ya, apa bahasa anteno? Kesebuna, ya. Seekor burung kalau dia keluar dari kesebuna ini dalam keadaan perut kosong, dan ketika dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Ya. Ini burung. Kalau mau mencontoh tawakal pada seekor burung, ya, maka itu luar biasa. Nah, tawakal ini ada 3 tingkatan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Mana tingkatan yang pertama? Tingkatan yang pertama ialah mempercayai Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, akan menolong kita dari segala macam bentuk urusan kita, ya, dan kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Kita tahu Allah akan menolong kita, kita tahu Allah akan membantu kita, sehingga itu yang kita jadikan sebagai motivasi menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Ini tingkatan yang pertama, dan ini tingkatan yang paling rendah. Ya. Kenapa? Ini tingkatan yang paling rendah. Karena kalau orang yakin seseorang bisa membantu saya, lalu saya akan minta tolong kepada orang itu, menyerahkan urusan saya kepada orang itu, wajar. Ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang saya lihat pada seseorang itu sehingga saya mempercayakan urusan saya kepada dia. Ya. Ini tingkatan tawakal yang pertama, ya. Tingkatan yang kedua seperti apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Tingkatan tawakal yang kedua itu, penyerahan diri kepada Allah yang kedua itu diibaratkan seperti hubungan seorang anak kepada ibunya. Hubungan seorang anak kepada ibunya. Yuh, mana korelasinya? Mana hubungannya kok tiba-tiba tawakal dikaitkan dengan seorang anak dengan ibunya? Coba perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kanak beci ngumbe ongkun tangisna, logo lamun wah tulak tipa inana ngumbe ya, teduk, ya kan, teduk. Yang kedua, ngumbe ongkun laparna, kanak beci, tetapi kalau sudah kembali kepada pelukan ibunya, maka dia akan merasa kenyang di sana. Kenapa? Karena yang ada pada perasaan anak kecil itu hanya ibu sayalah tempat semua hajat dan kebutuhan saya akan terpenuhi. Sehingga ketika anak ini umpamanya diserahkan kepada orang lain, dia tidak akan pernah merasa tenang, dia tidak akan pernah merasa aman, dia tidak akan pernah merasa tercukupi, dan selalu ingin kembali kepada pelukan ibunya. Nah, sekarang perumpamaan antara anak kecil dengan ibunya ini kita geser. Ya, kita geser kepada kita sebagai anak kecil, lalu Allah sebagai ibu kita. Artinya apa? Ketika kita memiliki posisi sebagai anak kecil, maka kita akan menghadirkan perasaan nyaman,
perasaan selalu terpenuhi kebutuhannya itu ketika kita kembali kepada Allah. Ngumbe-ngumbe belik masalah ketika kita kembalikan kepada Allah, kita akan merasa tenang. Sama seperti betapapun laparnya seorang anak ketika dikembalikan ke pelukan ibunya, dia akan merasa kenyang dan merasa aman di sana. Ya. Betapapun besar masalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa aman. Kita akan merasa tercukupi segala macam bentuk kebutuhan kita. Dan ketika kita tidak kembali kepada Allah, maka yang hadir dalam diri kita apa? Merasa tidak aman, merasa tidak puas, merasa tidak tentram. Nah, ini tingkatan yang artinya apa? Jiwa ini tidak akan pernah merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan Allah. Ya. Ketika tidak kembali kepada Allah. Nah, ini tingkatan yang kedua. Kira-kira bisa perlu gambarkan bagaimana butuhnya seseorang ketika tidak dikembalikan segala macam bentuk urusannya kepada Allah. Maka dia akan merasa gelisah, dia akan merasa tidak tenang, tidak puas, dan sebagainya. Ini yang akan terjadi ketika seseorang itu menjadikan perwakilannya itu selain daripada Allah. Kira-kira ada gambaran terkait dengan tingkatan tawakal yang kedua ini? Ya. Jadi dia serta merta tengana serah wapun tipa nenek. Tetapi ketika kita masih berharap kepada selain Allah, ketika kita masih mengharapkan sesuatu, ya, balasan, maka belum sepenuhnya kita dikatakan tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan tingkatan yang ketiga? Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tingkatan tawakal yang ketiga itu diibaratkan seperti manusia yang sudah meninggal dunia, berada di atas pemandian, ya. Dan pada saat kondisi seperti itu yang bisa dilakukan oleh seorang manusia yang telah dalam keadaan mati itu, tidak ada pilihan lain kecuali harus pasrah menerima dari apa yang dilakukan oleh orang yang memandikannya. Nebalak tipak kanan, harus bebalak tipak kanan. Kenapa? Karena sudah tidak ada kekuatan untuk dirinya menolak. Ya. Tidak ada kekuatan pada dirinya untuk melawan aturan itu. Nebalak tipak kiri, dia harus pasrah ikut ke kiri. Artinya apa? Semua yang ada pada dirinya ini tidak memiliki kekuatan apapun, ya, tidak memiliki kekuatan apapun, dan sesungguhnya baik dan buruk yang aku akan terima itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur diriku. Ini tingkatan tawakal yang ketiga, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tingkat pasrah secara totalitas itu berada di sana, ya. Maka bisa perlu bedakan di sana antara gambaran tawakal yang pertama, tawakal yang kedua, dengan tingkatan tawakal yang ketiga. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan suatu masalah, apakah pernah kita melakukan penyerahan diri kepada Allah itu secara totalitas? Kita memang mengatakan serah wapun tipe Allah. Tetapi kadang-kadang kita masih ada peluang, ya, setan menggoda diri kita sehingga mempresentasikan Allah itu akan memberikan apa kepada saya. Kan begitu, ya. Wah, ngani ongkon usah sok usah serang tipe dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih ada keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Paham belum goda?
ke sokuah nyampeang salamku, sokuah midang cukupang ikhtiarku usarhang selopuna tipa ada sida Allah. Lalu padahal ketika dia mengatakan kuserahkan semuanya kepada Allah, masih ada harapan agar Allah memberikan dia si fulan tersebut. Sudah total belum penyerahan kita yang seperti itu? Belum. Kenapa? Karena kita masih ada keinginan mengatur Allah. Iya kan? Seharusnya kita pasrah terhadap ketentuan Allah, bukan kita lagi menitipkan harapan agar diberikan sesuai dengan keinginan kita. Makanya kadang-kadang orang, wah, istikharah, ya, lagu neduang tempo. Nah, kebanyakan kalau manusia itu melaksanakan istikharah, ya, kadang-kadang apa? Bukan istikharah yang dia lakukan, tetapi hajat. Gimana Bapak? Kan seperti kadang-kadang kan ongkatnya duangan istikharah, tetapi keinginannya yang lebih dominan kepada sesuatu itu ada. Walau bukan istikharah namanya. Istikharah itu menyerahkan segala macam bentuk hasil setelah kita berusaha ikhtiar dan memilih. Semua kita serahkan kepada Allah. Yang terbaik itulah yang Allah akan berikan kepadaku. Begitu. Ada si A, ada si B, istikharah. Tetapi masih ada harapan untuk memiliki si A. Bukan istikharah namanya itu, hajat. Ya, begitu. Nah ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sehingga tawakal itu harus kita fahami. Nah, dan hal-hal yang seperti ini hanya kita akan diberitahukan, diajarkan melalui kitab-kitab akhlak ini, pengajian-pengajian akhlak ini. Ya, jadi mungkin selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menguji kita dengan urusan yang sama, dengan permasalahan yang sama. Jangan-jangan tawakal kita selama ini belum sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Belum kita mau menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perwakilan dalam setiap masalah kehidupan kita. Ya Allah, penuh otangku Mumbi, ampun gini. Sementara saya harus menyelesaikan dia dalam waktu 1 tahun. Bauke. Bismillah, tawakal Allah. Wah, serahkan semua putih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ikhtiar. Dendek pikiran lalu, serahkan kepada Allah. Ya. Ketika Allah telah menentukan kita sebagai orang yang lunas hutangnya, maka itulah pilihan Allah yang terbaik buat kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjadikan kita sebagai seorang yang berhutang, itulah juga pilihan yang terbaik menurut Allah buat kita. Ya, kan hidup bukan ndak saya mesen ya Allah. Ya kan? Hidup ndak saya mesen. Saya cantik begini kan enggak mesen. Saya jelek begini juga enggak mesen. Maunya Engkau ya Allah. Ya kan? Engkau yang ciptaan aku seperti ini, tentu Engkau juga yang maha mengetahui segala macam bentuk kebutuhanku. Ya sudah, serahkan semua kepada Allah. Nanti akan didatangkan jodoh. Ya, jodohnya ini senang sama orang-orang yang kurang ganteng. Kan seperti itu. Ya. Jadi jangan dipusingkan hal yang seperti itu. Rambut keribu misalkan, kulit belang dan sebagainya. Nanti Allah akan atur semuanya. Allah akan hadirkan jodoh yang persis spesifikasi keinginannya itu seperti kita itu. Dia nggak suka cowok yang terlalu putih, nggak senang dilihat. Nah, dia seleranya itu yang seperti apa? Ya, yang black sweet, kan seperti itu. Ya, Allah sudah atur semua. Jadi nggak usah kerukut otak kita mikir yang seperti itu. Serahkan semua kepada Allah. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian kita pada malam hari ini mampu memberikan kita ilmu baru tentang gambaran daripada makna tawakal. Ya, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah? Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai perwakilan dalam setiap permasalahan kehidupan kita, atau seperti apa? Maka yang hanya mengetahui jawabannya adalah kita dengan
Allah saja. Seperti itu. Nggih, wallahu taala a'la wa a'lam.